Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa radha, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah. Kata puji dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Dan itu yang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman dalam surat Ibrahim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian gak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu syukuri, lalu agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kita harus terus bersyukur kepada Allah, karena Allah bukan hanya memberikan kesempatan kita untuk belajar, tapi Allah memberikan kesempatan kita belajar dari salah satu yang terbaik, dengan salah satu buku terbaik, Riyadhus Shalihin, dan dengan salah satu ulama terbaik, yaitu Al-Imam Yahya bin Sharaf, atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan belajar dari yang terbaik itu selalu luar biasa, selalu menarik, selalu indah, dan selalu memberikan kita hal-hal yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya atau tidak diketahui oleh mayoritas orang. Maka itu mereka menjadi yang terbaik tentu saja, karena mereka berbeda dengan konotasi yang positif. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur kita harus terus kita tambah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik ini untuk belajar di salah satu bulan-bulan terbaik. Kita masih berada di bulan Al-Muharram, dan itu jangan pernah lupa. Kita masih ada di bulan Al-Muharram, dan maksimalkan bulan ini. Karena kalau kita sia-siakan, kita harus nunggu beberapa bulan lagi untuk masuk ke bulan mulia berikutnya. Karena ini adalah bulan haram terakhir dari 3 bulan yang datang berturut-turut. Kita sudah lewati Dzulqa'dah, kita sudah lewati Dzulhijjah, dan ini bulan haram yang terakhir. Begitu selesai Al-Muharram, kita harus nunggu cukup lama, kurang lebih 5 bulan sebelum kita bertemu lagi bulan Rajab. Jadi 5 bulan itu lama jemaah sekalian, dan kita nggak tahu umur kita. Maka manfaatkan hari-hari yang ada di tengah-tengah kita ini. Setiap amal ibadah dilipat gandakan, sebagaimana setiap dosa pun dilipat gandakan. Perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah, dan salah satunya adalah menuntut ilmu. Hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa kita selalu tujukan kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, masih bersama sosok misterius yang tiba-tiba datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu penampilannya sangat-sangat menarik perhatian, menyedot perhatian karena bersih banget, rapi sekali, wangi, tapi di waktu yang sama nggak ada satupun orang Madinah yang mengenal diri beliau, sebagaimana testimoni dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Gaya seperti itu tuh gaya orang baru keluar dari rumahnya terus mandi segala macam, tapi nggak ada yang tahu siapa beliau ini, dan nggak punya rumah di kota Madinah. Oleh karena itu sangat misterius. Lalu sampai ke majelis, duduk di hadapan Nabi SAW. Di hadapan Nabi SAW. Jarang sekali orang asing masuk ke majelis yang diisi oleh
orang-orang yang saling mengenal itu tiba-tiba datang duduk di depan langsung. Orang asing biasa duduk di belakang, lihat dulu, wait and see, dipersilahkan, oh ya saya di sini aja. Tapi orang ini tanpa dipersilahkan maju ke depan, bahkan fa'asnada rukbatahi ila rukbatahi, beliau tempelkan lutut beliau ke lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan duduk dengan duduk yang penuh adab. Isyarat duduknya adalah duduk iftirash. Lalu mulai bertanya tentang beberapa hal. Yang pertama, akhbirni anil Islam, tolong jelaskan kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi SAW menjawab dengan 5 rukun Islam tersebut. Lalu yang mencengangkan Umar dan para sahabat, diresponlah sama sosok ini, sodakta, benar engkau wahai Muhammad, benar engkau wahai Muhammad. Kata Umar, ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kita bingung nih sama ini orang. Dia yang nanya, dia yang jawab sendiri. Dia yang nanya, dia yang membenarkan. Berarti ini orang tahu nih. Karena mereka itu dulu bertanya karena mereka ingin tahu kebenaran dan mengamalkan kebenaran, bukan untuk ngetes, bukan untuk ngetes secara negatif ya, bukan untuk ngedesak, bukan untuk hal-hal yang lain secara negatif. Tapi orang ini beda. Lalu sosok ini bertanya pertanyaan kedua, wa akhbirni anil iman, tolong jelaskan kepadaku apa itu iman. Lalu Nabi SAW sebutkan 6 rukun iman tersebut. 6 rukun iman. Hadirin Allah muliakan, kita akan sejenak di sini dan kita jelaskan sedikit tentang rukun iman dengan segala keterbatasan kita. Hadirin yang semoga Allah muliakan, rukun iman yang rukun iman yang 6 tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada Rasul dan Nabi dan Rasul, lalu iman kepada hari kiamat, serta iman kepada takdir. Yang ingin kita sedikit bahas pada kesempatan kali ini, karena ini masalah besar sekali, masalah sangat fundamental, ini masalah keimanan kita, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas al-qadrul wajib, kadar iman yang wajib dimiliki oleh seorang muslim. Kadar iman yang wajib dimiliki oleh seorang muslim. Jadi ketika dia punya iman dengan kadar ini, maka dia berada di zona aman. Dia mukmin. Di sisi Allah dia mukmin. Di sisi Allah dia mukmin. Sebagai contoh gini loh, kita semua tahu lah, di antara rukun iman adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Tapi pertanyaannya, berapa orang yang mengetahui dan beriman tentang berbagai macam tugas-tugas malaikat? Tugas-tugas malaikat. Siapa yang tahu misalnya tentang safarah kiramil bararah? Atau siapa yang mengerti tentang malaikat pemangku atau pemangku arsy Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain? Nah, itu kalau nggak tahu begitu, imannya sah apa enggak? Atau kita tahu iman kepada Nabi dan Rasul, tapi siapa yang tahu detailnya cerita tentang Nabi dan Rasul? Atau nggak usah detail ini, nama-namanya, berapa nama Nabi dan Rasul yang kita hafal dan kita ketahui? Dan kalau kita tidak tahu semua, sedangkan ini rukun iman loh, ini nggak main-main, iman kita sah apa tidak? Kita yakin iman kepada hari kiamat, tapi berapa persen dari kita yang tahu detailnya
step by stepnya hari kiamat nanti, tentang mizan, tentang sirat, dan lain-lain. Nah, kalau kita nggak tahu itu, iman kita sah apa tidak? Karena ini berkaitan dengan rukun iman. Oleh karena itu kita harus tahu qadrul wajib, kadar iman yang wajib dimiliki oleh setiap hamba. Yang kalau dia miliki kadar itu, maka dia berada di zona aman keimanan. Artinya imannya sah. Imannya sah. Kan yang penting itu dulu. Sebelum kita bicara panjang lebar. Oleh karena itu mari kita melihat keterangan para ulama kita. Dan kita ambil dari keterangan salah satu ulama terbaik pada hari ini, Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Yang pertama, rukun iman kepada Allah, atau iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih kadar wajib iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kalau kita yakini maka iman kita sah, kalau enggak maka sebaliknya. Yang pertama kata, atau yang dijelaskan oleh para ulama, kadar wajib iman kepada Allah itu dengan beriman kepada 4 hal. Beriman dengan 4 hal. Yang pertama, an yu'minal abdu bi anna lahu rabban mawjuda. Dengan beriman bahwa dia memiliki Rabb yang mawjud, yang ada wujudnya. Jadi beriman pada wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu ada. Allah itu ada. Itu yang pertama. Dan kita tahu hari ini banyak sekali orang yang tidak meyakini keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi gue Tuhan tuh nggak ada. Berarti dia tidak memenuhi kadar wajib keimanan. Yang pertama, kita harus yakini Allah itu ada. Keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat sederhana, tetapi kita tahu hari ini banyak orang yang terima konsep sederhana ini dengan mengatakan Allah itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, masih iman kepada Allah, beriman pada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beriman pada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Rububiyah itu kita beriman dengan apa yang Allah kerjakan. Allah yang menghidupkan, Allah yang mewafatkan dan mematikan, Allah yang mengatur alam semesta ini. Atau yang biasa kita kenal dengan tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam perbuatan-perbuatan Allah. Jadi kita yakini Allah itu berbuat, dan itu dikembalikan kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW yang sahihah. Jadi beriman dengan rububiyah, dengan perbuatan-perbuatan Allah. Allah mengatur alam semesta, Allah memberikan rizki, Allah mewafatkan, dan lain-lain. Yang ketiga, kita beriman dengan, dan yang kedua jelas ya, artinya kalau mau cek dalil banyak banget dalilnya. Dalil yang paling gampang adalah surat Al-Fatihah itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya alam semesta. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, dan sebagainya. Jadi Rabb, rububiyah. Yang ketiga, kita beriman
dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kita beriman bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Baik nama, dan kita bisa nama-nama itu di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi yang sahih. Atau baik nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau yang Allah rahasiakan sebagaimana doa, awista'thartahu fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang engkau rahasiakan di dalam ilmu gaibmu ya Allah. Jadi kita meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Dan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, yang terbaik, yang terindah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang sangat indah tersebut, yang sangat baik itu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-nama Allah tersebut. Lihat, Allah katakan ada yang menyimpang dari kebenaran ketika berbicara dan meyakini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayajzauna ma kanu ya'malun, karena mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat sempurna, yang paling sempurna, yang maha sempurna, yang maha terbaik, dan berdoalah dengan nama-nama tersebut dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama tersebut. Maka kita harus meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan. Yang keempat, yang terakhir, kita meyakini atau kita beriman bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Annahu huwal mustahiqqu lil ibadati wahdahu duna ma siwahu. Hanya Allah yang berhak diibadahi, dan selainnya tidak ada yang bisa atau tidak ada yang boleh diibadahi. Itu keyakinan yang harus diyakini. Nggak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin Allah muliakan, orang yang meyakini empat hal ini, maka dia telah memenuhi rukun iman yang pertama. Dia yakini Allah itu ada, lalu dia meyakini rububiyah Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabbnya alam semesta, Rabb perbuatan-perbuatan Allah. Terus dia meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna, dan ia kembalikan kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW yang sahihah, tentu saja dengan pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Lalu yang keempat, dia meyakini bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, yang berhak diibadahi. Maka ini adalah kadar wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
di rukun iman yang pertama. Di rukun iman yang pertama. Kita lanjutkan ke rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Hadirin Allah muliakan, kadar wajibnya apa? Kadar wajibnya adalah seseorang meyakini secara global bahwa malaikat itu adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diciptakan dengan kesucian mereka, tidak bermaksiat kepada Allah dan selalu taat pada perintah Allah. Mereka adalah hamba Allah dan bukan sesembahan yang diibadahi. Maka barang siapa meyakini hal di atas, kata para ulama, imannya sah. Walaupun dia nggak hafal atau nggak tahu nama-nama malaikat. Biasanya ada orang awam bilang gini, makanya kata ulama, faman qala minal awam, apabila ada orang awam bilang, umin bi annal malaikata mawjudun, saya beriman malaikat itu ada, wahum abidun lillah, dan mereka adalah hamba Allah, wala yu'badun, dan mereka tidak diibadahi, kata para ulama, faqad haqqaqa hadzal rukun, maka dia telah memiliki rukun yang kedua ini. Jadi malaikat itu ada. Malaikat itu bukan energi positif sebagaimana dikatakan sebagian pihak. Ada. Dia makhluk Allah dan dia hamba Allah, taat kepada Allah. Jadi malaikat itu laksanakan semua tugas-tugasnya, nggak bermaksiat sama Allah. Dan mereka nggak boleh diibadahi karena mereka bukan ilah. Maka dia telah memiliki iman kepada malaikat. Hadirin Allah muliakan. Adapun perincian atau iman secara mendetail atau iman secara perincian, yaitu beriman kepada seluruh yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sunnah tentang kondisi dan keadaan malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Allah, lalu tentang sifat-sifat malaikat tersebut, lalu bentuknya dan penciptaannya secara detail, sayapnya dan lain sebagainya, kelebihan-kelebihannya, lalu apa tugas-tugasnya, job desk-nya, kepentingan-kepentingannya. Maka ini kata para ulama, wa hadza imanun tafsili, ini adalah iman secara detail. Yalzamul abdal imana bihi idza alima nassa fi dzalik, wajib diimani oleh seorang hamba jika dia mengetahui dalil tentang hal tersebut. Jadi wajib diimani seorang hamba jika ilmunya sudah sampai. Fa idza alima nassa wajaba alaihi al-imanu bih. Kalau dia sudah tahu dalilnya, nasnya, maka dia wajib beriman terhadap hal yang detail tersebut. Amma man lam yasil ilaihi nas, adapun ketika seorang belum sampai
atau belum dapat dalilnya atau belum sampai padanya dalil tentang itu, fa innahu la yakunu naqidan li imanihi bil malaikah, maka ketidaktahuannya otomatis kan dia belum meyakini yang detail-detail seperti itu karena dia nggak tahu dalilnya, maka ini tidak menggugurkan imannya kepada malaikat. Kenapa? Karena dia sudah beriman secara global atau secara kadar wajib yang tadi kita sebutkan di atas. Maka beriman secara terperinci itu berbeda-beda tergantung ilmu seorang hamba tentang hal tersebut, tentang dunia malaikat. Jadi ilmu secara terperinci itu tergantung, atau iman secara terperinci itu tergantung ilmu masing-masing kita tentang dunia malaikat tersebut. Tentu saja semakin banyak ilmunya, iman secara terperinci semakin dalam dan semakin sempurna. Sama seperti iman kepada Allah, semakin kita punya ilmu secara dalam tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah gitu ya, maka iman kita kepada Allah semakin dalam dan semakin sempurna. Tapi agar sah, itu yang tadi kita bahas, itu yang kita bahas jamaah sekalian. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, iman kepada malaikat sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Jadi ada orang nggak tahu tugas-tugas malaikat, nggak tahu nama-namanya secara banyak, tapi dia beriman malaikat itu ada. Saya yakin malaikat ada. Malaikat bukan energi positif, malaikat itu real, tapi saya nggak bisa. Dia diciptakan dengan cahaya dan sebagainya, lalu dia makhluk Allah, dia bukan sesembahan, maka dia beriman kepada malaikat tersebut. Dia beriman kepada malaikat tersebut. Detailnya dikembalikan ke sejauh mana ilmu seseorang itu dan seberapa semangat dia belajar. Dan semakin dia punya ilmu, imannya semakin mendetail, dan semakin imannya semakin mendetail, kualitasnya semakin bagus. Ya. Kita lanjutkan jamaah sekalian Allah muliakan. Yang ketiga, iman kepada kitab suci. Iman kepada kitab suci. Hadirin Allah muliakan, apa kadar wajib dari iman kepada kitab suci? Yaitu beriman annallahu anzala kutuban ma'a rusulihi ila khalqihi. Seseorang itu beriman bahwa Allah menurunkan kitab suci bersama rasulnya yang Allah utus kepada makhluknya. Dan Allah jadikan kitab di dalam dan Allah jadikan dalam kitab suci itu petunjuk
cahaya dan keterangan dan segala sesuatu yang membuat hambanya menjadi baik dan soleh. Dan di antara kitab suci itu adalah Al-Quranul Karim, yang merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadhil kutuba allati unzilat ma'a rusul kullaha haqqun. Dan seluruh kitab suci itu yang Allah turunkan bersama dengan Allah utus seorang rasul, semuanya adalah kebenaran. Semuanya adalah kebenaran. Di annaha min indillah. Karena kitab suci itu berasal dari sisi Allah. Wallahu wal haqqul mubayyin, atau huwal haqqul mubin, dan Allah lah kebenaran yang sangat jelas tersebut. Dan segala sesuatu yang berasal dari yang maha benar, al-haq, maka dia adalah benar. Dan hamba itu harus yakin dengan yakin yang sempurna. Itu. Jadi kadar wajib beriman kepada kitab suci adalah kita yakin bahwa Allah turunkan kitab suci kepada para rasulnya yang Allah utus kepada manusia, kepada makhluknya, dan di dalam kitab suci itu ada petunjuk, ada cahaya, ada keterangan, dan ada segala hal yang membuat seseorang itu baik, soleh, dan bertakwa kepada Allah. Dan di antara kitab suci itu adalah Al-Quran, dan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya benar. Kecuali jika dirubah oleh tangan-tangan manusia, kita tahu bersama. Tapi pada saat diturunkan itu kepada para nabi itu benar semua. Pada saat diturunkan kepada para nabi dan rasul tersebut. Nah, itulah kadar wajibnya. Kadar wajibnya. Oleh karena itu, jika seorang orang awam beriman, pokoknya Allah punya kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan di dalamnya ada petunjuk, hidayah, dan cahaya, dan semuanya benar ketika Allah turunkan kepada para nabinya. Terus dicek, ayo saya mau tanya, kitab sucinya Nabi Daud apa? Saya nggak tahu. Maka sah apa tidak imannya? Sah. Walaupun dia nggak tahu secara detail, dia tidak tahu secara detail. Tapi kalau dia yakin secara global seperti itu, aku nggak tahu, tapi saya yakin kitab suci itu ada dan pasti benar pada saat Allah turunkan itu, karena diturunkan dari yang maha benar dan pasti itu benar juga. Maka imannya sah. Adapun iman secara detail, mari kita simak. Fayu'min imanan khasan, yaitu seorang hamba beriman secara terperinci bahwa Al-Quran adalah akhir atau kitab suci yang terakhir tersebut, dan Al-Quran adalah firman Allah, darinya semua dimulai dan darinya semua dikembalikan, dan Al-Quran adalah hujjah Allah atas manusia sampai hari kiamat, dan Al-Quran yang menghapus seluruh risalah dan kitab-kitab suci sebelumnya, dan Al-Quran adalah hujjah Allah yang terus eksis di tengah-tengah manusia. Dan Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi hakim atas kitab-kitab suci sebelumnya. Artinya kalau sesuai dengan Al-Quran maka benar, kalau tidak, tidak. Kan yang terjaga dari, atau terjaga secara keautentikan, dan dia datang terakhir. Dan kita wajib
membenarkan seluruh berita yang ada di dalam Al-Quranul Karim, dan wajib menerima seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan barang siapa yang berhukum dengan selain Al-Quran, maka dia berhukum dengan hawa nafsunya dan tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Lalu beriman dengan seluruh kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa, dan lain-lain. Kita beriman Allah turunkan Taurat tadi kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan seluruh hal tersebut itu terperinci. Yang harus kita imani ketika dalil itu sampai ke kita, sama seperti malaikat. Jadi contohnya gini, kata para ulama, qad yaqulu qal ana la a'rif at-Taurah, saya nggak tahu kitab suci Taurat, aw la a'rif al-Injil, atau ada yang mengatakan saya nggak ngerti Injil. Fa idza urrifa wajaba 'alaihi al-iman, lalu setelah dijelaskan Taurat tuh kitab sucinya Nabi Musa loh, Injil itu kitab sucinya Nabi Isa, maka dia wajib beriman dengan itu. Jadi dia beriman jika dia sudah tahu ilmunya, dan kalau dia nggak pernah tahu ilmunya, ya sudah. Apakah membatalkan keimanannya? Tidak, selama dia beriman secara global bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada Rasulnya. Jadi contoh misalnya ada orang baru masuk Islam, gitu. Maka biar sah dulu imannya, biar masuk zona aman, dia yakini bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada Rasul-Rasulnya. Apa namanya? Saya nggak tahu. Saya baru masuk Islam tadi pagi misalnya. Sah nggak? Sah, jelas. Lalu dia belajar. Dan semakin dia tahu lebih detail, semakin tinggi imannya. Semakin tinggi kedudukannya. Sama, semakin dia belajar tentang malaikat secara lebih detail, maka semakin tinggi imannya. Semakin dia mempelajari tentang Allah secara lebih detail sesuai dengan dalil, maka semakin tinggi imannya. Tapi kadar wajib adalah kita sampaikan. Kita lanjutkan. Iman kepada Nabi dan Rasul. Apa kadar wajibnya? Fa idza amana al-'abdu bi anna Allah arsala rusula. Apabila seorang hamba beriman bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya, yad'u aqwamahum ila tauhid, yang mengajak kaum-kaum mereka untuk beriman dan bertauhid. Wa annahum ballagu ma umiru bih, dan mereka telah menyampaikan apa yang diperintahkan dan diamanatkan kepada mereka. Jadi mereka tuh amanat, nyampein, nggak ditutup-tutupin, tapi mereka sampaikan. Wa ayyadahumullahu bil mu'jizat wal barahin wal ayati dalla ala sidqihim, dan Allah mendukung mereka dengan memberikan mukjizat, memberikan bukti dan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa mereka itu benar. Contohnya apa? Nabi Isa bisa menyembuhkan orang mati. Nabi Musa bisa membelah laut jadi 12 jalan. Dan lain-lain. Nabi Nuh dengan bahteranya. Dan Nabi kita SAW dengan Al-Quran dan berbagai macam mukjizatnya. Dan mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa, paling baik, amanat, dan menyelesaikan tugas-tugasnya, dan beriman kepada mereka secara berantai dan tak terputus. Maksudnya apa? Barang siapa yang menolak satu saja Rasul Allah, maka itu sama saja kufur kepada Allah dan kepada seluruh Rasul-Rasulnya yang lain, karena mereka saling terikat satu dengan yang lain.
Jadi beriman kepada seluruh para nabi dan rasul, tapi nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu menggugurkan iman kepada Rasul. Atau beriman kepada seluruh nabi dan rasul, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi nggak beriman kepada Nabi Isa sebagai seorang nabi dan rasul, maka tidak sah iman kepada Rasulnya, kata para ulama. Beriman kepada seluruh nabi dan rasul, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi nggak beriman kepada Nabi Musa, nggak, saya nggak mau terima Nabi Musa, maka itu membatalkan keimanannya. Bayangkan, lihat bagaimana umat Islam harus memuliakan Nabi Isa alaihissalam, harus memuliakan Nabi Musa alaihissalam, harus mengimani mereka, harus mengimani mereka sebagai seorang nabi dan rasul, sebagai seorang nabi dan rasul. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, itu hal yang perlu kita, jadi kita nggak boleh, nggak aku mau beriman kepada Nabi Muhammad aja deh, nggak bisa, tidak bisa, harus semuanya. Tapi saya beriman kepada seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus, aku beriman kepada semua, tapi satu aja aku nggak suka, nggak bisa, tidak bisa. Makanya Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat ke-105, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin, kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Asy-Syu'ara ayat 105, kaum Nabi Nuh mendustakan seluruh para rasul atau rasul-rasul Allah. Padahal kita tahu secara sederhana yang didustakan kaum Nabi Nuh berapa nabi, berapa rasul? Satu aja. Siapa? Nabi Nuh. Emangnya Nabi Musa, Nabi Isa udah ada pada saat itu? Emangnya Nabi Muhammad SAW udah ada pada saat itu? Kan yang didustakan yang didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh hanya Nabi Nuh aja. Tapi lihat bagaimana Allah berfirman tentang mereka, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin, kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul-rasul Allah. Dari sini keluar kaidah dalam dunia akidah, yang mendustakan satu rasul itu sama saya mendustakan seluruh para rasul. Karena para rasul mengajak kaumnya untuk mengimani seluruh utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Jadi kita wajib beriman kepada seluruh para nabi dan rasul, walaupun kita nggak hafal nama-namanya. Aduh, nama-namanya siapa, lupa aku nih Pak Ustadz. Tapi beriman nggak kepada seluruh nabi dan rasul? Allah utus rasul kepada manusia. Iya, saya beriman, tapi saya nggak hafal nama-namanya. Nggak masalah, yang penting beriman dulu. Artinya tidak mencederai status keimanannya, itu poinnya. Fabihadza yakunu qad amana birusuli jami'an. Dan kalau kita punya konsep begini, maka kita telah beriman kepada para rasul semuanya. Tsumma yu'minu imanan khasan. Lalu berikutnya, secara khusus kita beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamur rusul, penutup para nabi dan rasul. Wa anna Allah ba'athahu bil hanifiyyati asamhah. Allah utus Nabi Muhammad dengan ajaran yang lurus, dan Allah utus dengan agama Islam yang menjadikan agama Islam sebagai agama terakhir dan risalah terakhir. Itu hadirin. Adapun secara iman secara detail, maksudnya apa sih? Iman secara detail itu beriman kepada seluruh cerita, kondisi
keadaan para nabi dan rasul, nama-nama mereka, apa yang terjadi antara mereka dengan kaum-kaumnya. Maka ini bukan kadar wajib, tapi kita wajib beriman begitu ilmunya sampai, ayatnya sampai atau hadisnya sampai, dan semakin kita pelajari maka semakin tinggi iman kita. Jadi sama seperti malaikat dan kitab suci tadi. Ini yang detail ini tergantung ilmu masing-masing kita. Tapi semakin tinggi ilmu kita, maka semakin tinggi iman kita. Tapi kadar wajibnya seperti yang tadi kita bahas. Sekali lagi, kadar wajibnya adalah kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul mengajak kaumnya kepada tauhid, kepada iman, dan mereka amanat dalam tugas-tugas mereka, dan mereka didukung oleh Allah dengan mukjizat, dengan keterangan, dengan ayat yang menjelaskan kebenaran mereka. Dan kita wajib beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Ingat, seluruh para nabi dan rasul. Nggak boleh mengingkari atau mendustakan satu saja. Nggak boleh. Nggak boleh menolak Nabi Isa alaihissalam. Nggak boleh menolak Nabi Musa alaihissalam. Seluruh. Lalu kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus sebagai penutup para nabi dan rasul. Wallahu ta'ala bisawab. Ya. Berikutnya, iman kepada hari kiamat. Apa kadar wajibnya? Kadar wajibnya adalah beriman tanpa ada keraguan bahwa akan ada sebuah hari di mana manusia akan dikembalikan dan dibangkitkan dari kubur mereka untuk dihisap atas apa yang mereka perbuat dan akan diganjar sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Orang baik akan diberikan kebaikan dan orang buruk akan merasakan keburukannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 70, wa wuffiyat kullu nafsim ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan setiap jiwa akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan, dan dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Atau yang simpel, surat Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, pemilik dan rajanya hari kiamat, hari pembalasan. Jadi kadar wajibnya adalah apabila seseorang mengatakan, saya meyakini bahwa manusia akan dibangkitkan dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka imannya sah. Walaupun dia nggak tahu detailnya hari kiamat kayak apa, nggak tahu. Nabi bersabda akan dibangkitkan dalam kondisi tidak berbusana, terus matahari jaraknya dekat, lalu ada tentang hadis syafaat dan seterusnya. Kalau dia beriman secara global, maka imannya sah. Makanya falau sa'alta ahadan qulta lahu, apabila Anda bertanya kepada seseorang lalu tanya sama dia, hal thamma yaumun akhir ya'udu fi nas, apakah ada yang namanya hari pembalasan, hari kiamat di mana manusia akan dibangkitkan dan dikembalikan? Lalu dia jawab, bila syakka hunaka yaumul qiyamah yub'atsu fihin nas wa yahasabun. Kata orang tersebut, enggak diragukan lagi akan ada hari kiamat di mana manusia dibangkitkan dan akan dihisap dan akan ada banyak kejadian. Wasakat, lalu diam, titik. Dia nggak bisa jelasin yang lain. Udah diam aja udah. Terus apa lagi? Nggak tahu. Ilmu saya cuma sampai situ. Tapi saya yakin akan dibangkitkan dan akan dihisap dan akan diganjar. Detailnya. Tentang bisa cerita tentang surga nggak. Saya nggak tahu. Bisa bicara tentang neraka. Saya nggak ngerti tentang kondisi di neraka. Udah berhenti sampai situ aja. Kata ulama, fayakunu bihadza qad haqqaqa rukna.
dia telah memenuhi rukun iman kepada hari kiamat. Rukun iman kepada hari kiamat. Imannya sah. Imannya sah. Walaupun dia nggak tahu apa-apa. Adapun iman secara detail yang dikembalikan kepada ilmu di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang bagaimana kondisi kubur, tentang azab kubur, nikmat kubur, lalu kondisi pada hari kiamat, tentang haud, tentang telaga Nabi SAW, tentang mizan, tentang timbangan, tentang suhuf, tentang buku catatan amal kita, wassirat, tentang jembatan yang jembatan pada hari kiamat, sirat, dan kondisi manusia pada hari tersebut, dan bagaimana manusia melewati sirat, dan siapa yang pertama kali masuk surga, siapa yang terakhir dikeluarkan dari neraka misalnya, dan bagaimana kenikmatan surga dan bagaimana azab neraka. Kata para ulama, seluruh hal tersebut adalah iman secara terperinci. La yajibul imanu biha ala kulli ahad illa man alimaha minan nusus. Tidak wajib diimani oleh setiap orang kecuali, belum selesai loh, kecuali orang yang sudah mendapatkan dalilnya, maka dia wajib beriman pada saat itu. Fa innahu yajibu 'alil imanu bima alim. Seperti tadi, dia baru wajib beriman ketika ilmunya sudah sampai, dalilnya sudah sampai. Karena kalau dia dustakan juga berarti dia mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau dia nggak tahu, karena belum sampai dalil, imannya sah. Misal contoh, bisa dijelaskan tentang mizan nggak di hari kiamat? Mizan, emangnya ada mizan di hari kiamat? Kalau titik sampai di sini berarti imannya, kata ulama, sah apa enggak? Sah. Tapi kalau kita udah jelaskan dalilnya, enggak, saya nggak terima, nggak masuk akal saya, masa ada mizan, masa ada ini, berarti dia mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Itu poinnya. Oleh karena itu, kadar wajibnya apa? Yakin bahwa ada hari di mana kita dibangkitkan, dihisap, dan diganjar. Itu simpel, 3. Selebihnya perincian dan dikembalikan ke ilmu masing-masing, dan semakin banyak ilmunya, semakin tinggi imannya. Jadi ini bukan membuat kita malas, justru semakin membuat kita semangat. Tapi kita tahu nih kadar wajibnya apa. Yang penting masuk zona aman dulu. Habis itu tingkatkan ilmu kita, karena dengan meningkatkan ilmu kita, iman kita pun semakin tinggi. Iman kita semakin tinggi. Yang terakhir, iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Iman kepada takdir, kadar wajib adalah an yu'minal abdu bi anna kulla syai'in yahdutsu fi hadzal malakut qad subiqa bihi qadarullah. Yaitu dengan berimannya seorang hamba, apa yang terjadi di alam semesta ini telah didahului oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau qad sabaqa bihi qadarullah. Sabaqa bihi qadarullah, telah didahului oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah alimun bihadil ahwal. Dia beriman bahwa Allah mengetahui seluruh kondisi yang ada di alam semesta. Wa tafsilatiha bi khalqihi. Dan Allah tahu seluruh hal-hal detail tentang hamba-hambanya sebelum Allah ciptakan mereka. Sebelum Allah ciptakan mereka. Wa kataba dzalika, dan Allah catat hal itu semua. Catat. Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Allah tulis semuanya.
فإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن. Maka barang siapa yang beriman bahwa seluruh yang terjadi didahului oleh takdir Allah, jadi semuanya ini takdir Allah dan Allah tahu dan Allah catat, maka ia telah memenuhi rukun iman yang keenam. Memenuhi rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam. Ya, semuanya telah ditakdirkan. Bahasa kita, semua ini sudah ditakdirkan dan Allah Maha tahu dan Allah telah mencatat. Udah. Maka kita beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Adapun iman secara terperinci adalah beriman beriman dengan 4 tingkatan takdir atau tempat martabat takdir. Yang pertama, beriman tentang ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi, dan yang mustahil terjadi. Kalau hal mustahil itu terjadi, Allah tahu bagaimana kejadiannya. Kita secara global aja ya, karena ini butuh waktu. Jadi beriman tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu apa yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, dan yang mustahil terjadi. Dan kalau yang mustahil itu terjadi, Allah tahu bagaimana kejadiannya. Padahal itu mustahil. Padahal itu mustahil. Hadirin Allah muliakan, bingung ya? Nggak bingung kan, sebelum terjadi, setelah terjadi, akan terjadi, yang mustahil terjadi. Dan kalau mustahil itu terjadi kejadian, Allah tahu bagaimana kejadiannya. Sama kayak gini loh, contohnya simpel, surat Al-Mu'minun ayat 100 misalnya, ketika orang-orang yang fasik, yang nggak beriman, minta dikembalikan ke dunia. Apa kata mereka dalam ayat ke-100? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang selama ini aku nggak kerjakan. Selama ini nggak aku kerjakan. Jadi dia minta balik ke dunia. Nah pertanyaannya, mungkin atau mustahil seseorang pas meninggal dikembalikan lagi ke dunia? Jawabannya mustahil. Mustahil, nggak mungkin bisa. Tapi lihat jawaban Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut, ayat 100, ayat di surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun surat ke-23 ya. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimat basa-basi. Kalau mereka dikembalikan, mereka akan ngulang lagi kejahatan mereka. Mereka akan ulang lagi kesyirikan mereka. Mereka akan ulang lagi kemaksiatan mereka. Mereka akan ulang lagi kefasikan mereka. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma basa-basi aja. Jadi dikembalikan ke dunia itu mustahil. Tapi kalau itu kejadian, Allah tahu mereka akan lakukan yang sama kok, nggak berubah. Mereka nggak sholat, mereka nggak akan bertauhid, mereka nggak akan ke kajian, mereka nggak akan ikhlas. Jadi orang yang riya misalnya, orang yang riya, lalu pas wafat, pas sakratul maut misalnya, minta dikembalikan oleh Allah SWT, dikasih second chance, cari kesempatan kedua, lalu Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku, la'ali a'malu salihan fima taraktu. Allah akan bilang, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak, udah nggak ada. Tidak ada kesempatan. Di hadapan kalian, barzah kalian harus lewati. Dan kalau saya kembalikan, kalian akan riak lagi kok. Kalian nggak akan ikhlas. Kalian akan riak lagi.
bisa dimengerti dengan contoh. Ya, jadi itu poinnya. Jadi kita beriman dengan ilmu Allah. Lalu yang kedua, beriman bahwa seluruh telah dicatat. Seluruh telah dicatat oleh Allah. Seluruh telah dicatat. Di antara dalilnya misalnya Al-An'am 59, illa fi kitabim mubin. Dan telah dicatat sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan yang ketiga, beriman tentang masyiatullah. Apapun yang terjadi itu dikehendaki oleh Allah. Gak mungkin ada kejadian tidak dikehendaki oleh Allah. Gak mungkin. Semua kejadian pasti dikehendaki oleh Allah. Makanya di sini kita harus bedakan antara kehendak dan ridho. Semua yang terjadi dikehendaki oleh Allah, tapi belum tentu diridhoi oleh Allah. Seperti hal negatif yang menimpa orang beriman atau maksiat dikehendaki, tapi bukan diridhoi. Bedakan antara kehendak dan ridho. Loh, kalau gitu kenapa ada? Karena hikmah yang lebih besar dari itu. Hikmah yang lebih besar dari itu. Jadi semua yang terjadi itu dikehendaki oleh Allah. Dalilnya surat At-Takwir ayat terakhir misalnya, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian inginkan tidak akan terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Terus yang terakhir adalah semua yang terjadi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah penciptanya. Itulah iman iman kepada takdir secara detail. Tapi agar kadar wajibnya adalah yang tadi kita bahas. Kita beriman bahwa seluruh yang terjadi itu terjadi telah didahului oleh takdir Allah. Allah tahu dan Allah catat. Udah, sederhana. Itulah rukun iman. Kita sudah tahu kadar-kadar wajibnya, jaga kadar wajibnya, pastikan kita di zona aman keimanan. Baru setelah itu jamaah terus belajar sehingga iman kita semakin tinggi. Dan terakhir kita harus berusaha meraih manisnya iman. Manisnya iman itu penting. Apa maksud manisnya iman? Kata Imam Nawawi, manisnya iman itu adalah rasa nikmat dan lezat ketika mengerjakan ketaatan dan ibadah. Itu makom tinggi sekali jamaah. Merasakan manis dan lezatnya ibadah dan ketaatan. Oh, itu luar biasa. Itu makom tinggi sekali. Itu manisnya iman. Kalau kita sampai di level itu, kita akan merasakan kenikmatan dan rasa manis saat kita beribadah. Baik ibadah seperti sholat, berzikir, atau puasa, maupun ibadah hati seperti sabar. Bayangkan sabar bisa manis tuh gimana ceritanya? Itu nggak mudah. Kan sabar ibadah kita tahu. Oh, itu nggak mudah. Imam Zahabi itu membawakan ucapan Ahmad bin Harb, Al-Imam Ahmad bin Harb. Kata beliau, abadtullaha khamsina sana fama wajatu halawatal ibadah. Aku itu udah beribadah kepada Allah 50 tahun, tapi aku belum merasakan rasa manisnya ibadah.
sampai saya melakukan 3 hal. Sampai saya melakukan 3 hal. Apa 3 hal itu? Mungkin suatu saat kita bisa kaji 3 hal itu ya. Waktu sudah habis. Dan penonton kecewa. Aduh, apa tuh 3 hal itu? Panjang, tapi mungkin suatu saat kita bahas. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa jangan pernah, poinnya adalah jangan pernah merasa cukup dengan kadar wajib. Karena hidup ini panjang, istiqomah tuh susah. Untuk benar-benar ngebantu kita istiqomah, bahkan menikmati keistiqomahan, kita harus berusaha mencapai halawatul iman. Halawatul iman, manisnya keimanan. Manisnya keimanan. Itu seindah-indah hidup kalau kita bisa memiliki manisnya keimanan. Itu yang dikatakan Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim mengatakan, inna fid dunya jannatan lam yadkhulha man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum merasakan surga dunia, dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Dan surga dunia ini adalah manisnya iman. Sebagaimana dijelaskan sebagian para ulama, kelezatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang dimiliki para sahabat. Bilal itu orang bisa disiksa segala macam, gak ada komen sama sekali, hanya bilang ahadul ahad, gak ada keluhan, gak ada curhatan, gak ada down, gak ada air mata. Subhanallah, dihabisi. Coba kita tahu Bilal psikisnya dijatuhkan, fisiknya disiksa, cuma bilang ahadul ahad. Kata sebagian ulama, beliau merasakan manisnya iman, merasakan manisnya kesabaran, lezatnya kesabaran itu udah sampai dan sudah masuk dan merasuki Bilal. Maka beliau hanya mengatakan ahadul ahad. Disuruh kufur, disuruh mencela Nabi, ahadul ahad, Allah yang esa, Allah yang esa. Udah nggak ada buat status, nggak ada curcol, nggak ada ngeluh, nggak ada cari angin, nggak ada sedih. Bilal yang secara fisik nggak dianggap oleh manusia, yang secara status hanya seorang budak pada saat itu. Tapi lihat bagaimana ketika merasakan manisnya iman. Kenapa kita baru dapat beberapa masalah langsung goncang, langsung jatuh, langsung terpuruk? Karena kita belum merasakan manisnya iman. Betul, mungkin sudah sampai kadar wajib keimanan, tapi manisnya iman itu yang perlu kita kejar, jamaah. Itu yang harus kita kejar. Dan gak mudah. Itu tadi saya kasih bocoran bagaimana para ulama berjuang. Ini bukan perjuangan 1-2 tahun. Ulama berjuang puluhan tahun untuk dapat titel, untuk bisa mendapatkan puncak seperti ini, untuk bisa stabil seperti itu, untuk bisa konsisten merasakan manisnya iman. Kalau orang-orang seperti itu puluhan tahun, mungkinkah kita yang dengan segala berbagai macam dosa-dosa kita, nggak kejelasan kita, ilmu kita minim, bisa dapat itu dalam hitungan bulan setelah berhijrah 1-2 tahun? Mungkin dapat, tapi hilang lagi, nggak konsisten, nggak stabil. Itu yang harus kita camkan. Makanya harus rutin ngaji, rutin talabul ilm. Man thabata nabat, kata Nabi, kata para ulama, barang siapa yang konsisten di satu titik, dia akan tumbuh. Gak bisa ngaji pas lagi ada waktu kosong aja, pas lagi ini, gak akan bisa. Mungkinkah kita jadi pakar matematik kalau belajar matematik pas lagi ada waktu kosong?
Mungkinkah kita jadi pakar fisika kalau belajar fisikanya pas lagi ada waktu kosong? Mungkinkah kita menjadi pakar masakan gitu ya, kalau yang jago masak segala macam, kalau belajar masaknya hanya pas waktu kosong aja dan nggak jelas tuh kapan waktu kosongnya. Lalu kita ingin punya keimanan yang kuat, lalu kita siram, kita tumbuhkan pas waktu kosong saja, nggak bisa. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, alladzina innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang apabila dibacakan apabila disebutkan nama Allah, hatinya bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Imannya bertambah. Jangan hanya cukup dengan kadar wajib. Perjuangkan manisnya iman, karena itu hal yang begitu luar biasa. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la